Ya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman semua, kita bakal kenalan dulu, mulai dari pematerinya dulu baru materinya ya, seperti itu. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Ramadan Prastia ya, teman-teman. Saya diundang sini oleh Kardus Info untuk menyampaikan materi ke teman-teman yaitu tentang Flutter ya. Jadi kita akan bahas nih topiknya itu apa namanya ya kehebatan Flutter kayak gitu ya. Jadi kita bakal lihat sepowerful apa nih si Flutter ini kayak gitu ya. Oke, asal saya dari Lombok teman-teman semua. Saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Mungkin ada yang di Yogyakarta, kita bisa ngopi bareng nih atau sharing-sharing tentang masalah kantor dan sebagainya. Oke. Ya tadi ada juga yang dari mungkin izinkan saya menyapa teman Lombok saya Mbak Iva ya. Sini ada Ya, monggo Mas, monggo. Muhammad Sabirin ya yang dari Lombok ya. Wow, Lombok juga. Oh, cuma satu ya yang dari Lombok. Oh, ada Ask My Name. Who are you? Ya. Okay. My name is Dandi. Halo. Oke. Oh, ada lagi ya yang dari Lombok ini ya. Oke. Yang dari Lombok oke, udah ada juga teman-teman lagi dari Papua. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah antusias mau join di kelas Kardus Info ini. Semoga nanti memang tujuan Kardus Info membuat kelas seperti ini adalah menjadikan teman-teman sebagai personal yang lebih hebat lagi dalam dunia digital terutama maupun yang konvensional dan sebagainya ya. Nanti di enjoy aja di kelas ini ya, karena memang nanti tujuan kita adalah belajar bareng, bukan bukan unjuk gigi ya. Saya mohon maaf sebelumnya, memang di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada niat saya untuk memamerkan ilmu ya. Jadi saya hanya membagikan ilmu ke teman-teman semua. Oke. Boleh saya share screen Mbak Iva? Saya mau share ke teman-teman nih. Monggo Mas, silakan. Nah, di sini saya ada account sosial media ya, teman-teman. Silakan, mungkin teman-teman mau follow, habis itu langsung saya follow back nanti ya. Misalkan nanti saya ada info-info terbaru soal Flutter atau mungkin UI UX ya. Bebas, nanti silakan di follow aja channel Ramesti ini ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, kita nambah-nambah ini juga tali persaudaraan kayak gitu ya. Kemudian ada link ini teman-teman, ini link info nih. Jadi silakan di connect aja. Jadi nanti kita akan mungkin teman-teman ada, atau mungkin saya ada info kerjaan atau apa, itu biasanya nanti dari circle-nya itu kan kelihatan ya, seperti itu. Oke, nah nanti kalau memang teman-teman butuh informasi lebih lanjut tentang pemrograman atau mungkin seputar ini ya Flutter ya, silakan nanti kunjungi aja GitHub saya nih untuk beberapa contoh nih. Di sini ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ya. Jadi untuk misalkan lagi gabut nih, kemudian teman-teman nyoba cari di Stack Overflow, ternyata di sedang down servernya. Nah, itu bisa lihat aja di GitHub saya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Mungkin ada yang mau tanya mungkin seputar personality saya atau sebagainya, pekerjaan mungkin atau apa gitu ya. Asal saya dari Lombok, sudah saya bilang tadi ya. Oke, ini ada yang follow juga. Oke, aku follow back langsung. Oke, Mbak Iva, itu aja perkenalan dari aku mungkin. Oke, terima kasih Mas Chandra. Mungkin kita bisa langsung ke materi aja nih Mas, biar mempersingkat waktu juga, biar nggak kurang juga. Boleh. Monggo Mas. Oke, thank you Mbak Iva. Ya, oke teman-teman, tadi kita sudah ada beberapa to-do list yang saya buat ya untuk menyampaikan ke teman-teman soal materinya ya. Saya akan menyampaikannya dengan sangat awam teman-temannya, karena memang tujuan kita di sini adalah
memberikan teman-teman insight yang baru ya, bagi teman-teman yang belum terjun ke Flutter maupun yang sudah terjun ke Flutter, seperti itu ya teman-teman. So far enjoy aja di sini ya, karena kita memang sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan seputar Flutter di tengah jalan, interrupt aja, raise hand if you want. Jadi nanti Mbak Iva minta tolong ya, misalkan ada yang tanya, itu saya diinformasikan ya. Oke, boleh. Biar tidak terlewat. Saya tidak ingin mengecewakan teman-teman yang ingin bertanya nanti. Siapa tahu ke skip dan sebagainya. Oke. Oke, perkenalan diri tadi udah nih. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke Flutter, teman-teman. Sebetulnya teman-teman di sini ada yang tahu Flutter itu apa nggak? Boleh raise hand, monggo. Tidak ada yang salah di sini karena memang tujuan kita adalah belajar. Oke. Ada yang mau raise hand atau open mic? Silakan. Yuk. Oke. Siapa nih? Mas. Kalau saya Flutter ini multi platform ya, bisa berjalan di desktop, web-based, iOS sama di Android ya. Yap, benar banget. Mas Untung Subagio. Thank you banget ya, Mas sudah menjawab. Oke, ada yang mau lagi yang raise hand mungkin atau mungkin ingin menyampaikan pendapat soal Flutter itu apa? Yuk. Tidak usah malu teman-teman ya, raise hand aja, santai aja. Kita kan memang biasa di belakang layar, tapi kan yuk saatnya kita muncul nih di permukaan nih, yuk latih public speakingnya yuk. Ada yang mau jawab nggak soal Flutter? Oke. Oke deh, aku persingkat aja ya. Jadi benar kata Mas Untung Bagio tadi, bahwa memang Flutter ini adalah sebuah framework teman-teman, atau lebih gampangnya kita sebut sebagai alat nih, jadi tools ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi, tentunya aplikasi mobile, aplikasi desktop, website dan sebagainya, nah kita bisa menggunakan Flutter nih teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan Flutter nih teman-teman? Tentunya satu nih ya, misalkan nih teman-teman tahu aplikasi Android, kan teman-teman semua punya Android phone ya, jadi atau iPhone mungkin. Nah, misal teman-teman sering buka aplikasi Instagram, Twitter, kemudian ada Facebook dan sebagainya, itu didevelop dengan teknologi yang berbeda-beda nih teman-teman. Kalau kita lihat Facebook made. Nah, Facebook itu dikembangkan menggunakan teknologi yang namanya React, namanya teman-teman. React ya. React ini adalah framework buatan Facebook. Sedangkan Flutter itu ada tools buatan Google. Seperti itu ya. Bedanya di situ. Nah, kemudian nih apalagi nih contohnya aplikasi, ada lagi nih teman-teman, aplikasi Android native namanya. Nah, Android native ini adalah Android yang pure Android, dia memang ditujukan untuk pengembangan Android, tidak bisa menggunakan atau digunakan sebagai alat untuk membuat aplikasi iOS, aplikasi website dan sebagainya ya. Karena dia memang ditujukan untuk Android seperti itu. Nah, bedanya dengan Flutter ini dia punya moto nih, dia multi platform atau kita sebutnya adalah jadi kita buat aplikasi website, aplikasi Android, aplikasi iOS itu hanya menggunakan satu coding, teman-teman. Powerful banget nggak? Jadi kita bisa pertama hemat waktu tentunya. Terus kedua, kita nggak perlu belajar banyak atau belajar mendalam tentang pemrograman lain. Yang ketiga, tentunya kita hemat waktu ya. Jadi untuk build-nya, Mas, tolong dong buatin aplikasi Android nih. Oke, tiba-tiba klien minta aplikasi iOS. Nah, ini kita bisa pakai teknologi Flutter. Oke. Nah, misalkan nih teman-teman nanya, Mas, aplikasi Flutter ini nanti kita kan nggak bisa ngoding nih di awal nih. Kita masih belajar. Bisa nggak sih kita belajar Flutter tanpa ngoding? Nah, itu pertanyaan yang saat ini sudah bisa dijawab teman-teman. Ada yang namanya teknologi Flutter Flow, di mana teman-teman nanti bisa buat apps pure banget, apps iOS, website, kemudian Android dengan drag and drop aja, kayak gitu ya. Silakan nanti dieksplor aja nih Flutter Flow-nya nih. Nah,
Dia cuma gini aja. Mungkin teman-teman ada yang mendalami UI UX juga. Nah, kebetulan saya juga basicnya dulu ya sebelum terjun ke Flutter itu memang ke UI UX, teman-teman. Nah, kenapa saya belajar Flutter atau mungkin lebih tepatnya salah pergaulan ya. Jadi kenapa salah pergaulan ke Flutter? Karena memang Flutter ini punya moto nih, teman-teman. Nah, dia punya moto develop atau deploy beautiful mobile website, desktop, and embedded apps from a single code base ya teman-teman. Jadi hanya dengan satu bahasa pemrograman aja, teman-teman nanti bisa nih untuk nge-build atau nge-deploy aplikasi mobile, web, desktop. Nanti saya tunjukkan deh gimana caranya. Nah, kemudian nih teman-teman di Flutter Flow ini gampang banget teman-teman, tinggal drag and drop aja like Figma, teman-teman mungkin tahu Figma, aplikasi UI UX itu ya, desain aplikasi. Nah, just drag and drop aja teman-teman. Jadi tinggal drag and drop sudah bisa di-compile, sudah bisa diinstal, di-upload ke Play Store lah dan sebagainya kayak gitu. Oke. Oh iya teman-teman, mungkin sebelumnya ini ya saya juga fokus di UI UX karena memang masih relate nih dengan Flutter karena memang kenapa kita harus memahami Flutter ya. Misal gini nih, ketika saya diberikan job UI UX itu saya tahu tuh requirement-nya di mobile itu possible nggak sih kalau di develop UI kayak gini. Kadang kan kita sebagai UI designer nih kurang ajar nih, kita pengen desain kita cantik banget tapi kita tidak memperhitungkan sisi development-nya. Nah itu pentingnya kita untuk belajar Flutter ini karena memang nanti tujuannya adalah untuk misalkan teman-teman nanti ada yang UI UX base-nya itu ya bisa tahu oh ini gampang banget di develop di Flutter nih, bisa possible. Oke, jadi dibuat aja kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ya, kita udah kenal sama Flutter. Nah, Flutter ini ya teman-teman dia adalah suatu ekosistem buatan Google ya. Jadi di mana sudah banyak aplikasi yang memang di production oleh menggunakan Flutter ini ya teman-teman. Pertama ada yang terkenal ya Nubank. Nubank ini menggunakan Flutter juga. Kemudian ada produk Google yang besar lagi nih namanya Google Pay. Nah jadi teman-teman nggak usah takut nih belajar Flutter. Apa bakal ditinggal ya sama Google? Jadi nggak mungkin karena memang sekarang platform Google sedang menggunakan Flutter untuk beberapa environment kayak gitu. Kemudian ada BMW nih, BMW untuk apps-nya ini ya. Nih teman-teman bisa lihat di showcase ini. Silakan kunjungi flutter.dev/showcase teman-teman. Nah, ini ada banyak banget teman-teman, ada Toyota, Tencent kalau teman-teman main PUBG ya kalau nggak salah, Wall-E, kemudian ada Supernova, Swarm Musica, US Department of Veterans Affairs, Stadia. Nah, Google Stadia juga ada ya yang untuk platform cloud gaming ya teman-teman. Jadi dia menggunakan Stadia, menggunakan Flutter, kemudian ada Reflectly. Ini banyak banget teman-teman yang udah menggunakan Flutter nih. Jadi kayaknya nggak ada alasan deh buat teman-teman ragu ke Flutter gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Kita udah mungkin nanti kalau memang ada yang mau tanya nih Flutter apa, kemudian mau pada sebagainya itu tinggal chat aja mungkin atau raise hand nggak apa-apa, interrupt aja. Oke. Nah, Flutter udah kita kenalan sama Flutter. Kemudian nih gunanya Flutter itu apa sih teman-teman? Ya. Oke. Gunanya adalah kita bisa membuat aplikasi yang sangat cantik teman-teman ya untuk beberapa screen kayak gitu. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa buat dengan pertama nih ada lanjut ke kelebihannya nih. Pertama, dia single code base di mana dia menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Dart saja. Nah, sedangkan kalau bahasa di iOS itu namanya Swift. Nah, kemudian di Android native ada Kotlin, ada Java juga kalau teman-teman tahu ya. Kemudian ada apa lagi nih di bahasa web. Web itu ada HTML,
atau mungkin JavaScript atau PHP ya kayak gitu ya. Nah ini nanti teman-teman Muter-muter nih ada yang resign, Mas Darmawan. oh boleh silakan Mas, dengan senang hati saya melayani. Gimana Bang, monggo? kalau pengen menggunakan web browser UC browser atau Mozilla, apakah bisa itu di Flutter? Karena nyoba kemarin pakai Google Chrome agak berat. Nah iya, oke, thank you Mas Darmawan. Saya akan jawab langsung ya. Jadi benar, awalnya memang Flutter di web itu berat karena dia menggunakan dua engine tuh. Pertama CanvasKit sama HTML render. Nah kalau teman-teman mau biar cepat, itu banyak faktor ya tentunya yang mempengaruhi lambatnya Flutter web version, karena memang satu mungkin dari segi manajemen code kita, kemudian internet, ada lagi mungkin manajemen resource di apps-nya, mungkin kita banyak ngelot gambar tanpa kita kompres, atau mungkin semua JPG aja. JPG hasil dari kamera DSLR diupload aja atau ditampilkan aja di Flutter webnya. Jadi itu berat juga. Jadi langkahnya mungkin yang teman-teman bisa buat ya. Yang pertama mungkin teman-teman bisa upgrade Flutter-nya ke Flutter yang paling baru. Kemudian untuk manajemen code-nya lebih di minify atau mungkin lebih dibuat comfort, atau mungkin lebih dibuat powerful lagi ya seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya state management. Nah itu nanti akan saya jelaskan lagi state management itu apa. Oke, itu si Mas Darmawan tadi ya. Jadi setelah langkah-langkah itu diselesaikan, itu Mas Darmawan bisa atau teman-teman nanti bisa build webnya menggunakan HTML render. Nah, kayak gini, silakan dibuat aja pakai ini. Jadi tinggal komennya ini aja nih. Flutter build web web render HTML yang atasnya. Ini untuk ngerunnya kayak gitu, Mas Darmawan. Ya, pakai Edge juga bisa ya. Kadang Edge kan dia base-nya adalah Chromium juga, sama kayak Google Chrome ya. Kayak gitu. Thank you Mas Hagi udah menambahkan ya. Oke. Ada lagi mungkin yang jawab atau mau tanya lagi? Yuk. Gak apa-apa, kita masih punya banyak waktu ya. Oke, silahkan. Gitu aja Mas Darmawan. Mungkin ada tambahan? Atau sudah cukup? Oke, hilang ya Mas Darmawan ya. Nah, ada pertanyaan keren banget nih dari Mas Lukman. Ini member Kadus Info juga ya ternyata ya. Oke, luar biasa. Ya, jadi berapa lama belajar Flutter dari nol ya? Waktu itu kalau memang dari nol ya, dari nol itu butuh waktu lama teman-teman. Kenapa lama? Karena awalnya saya belajar pertama belum ada resources tentang Flutter, kedua belum ada mentor tentang Flutter. Jadi nanti teman-teman ini kan kalau nggak salah nih kabar baiknya ya, Kadus Info itu akan mengadakan kelas premiumnya nih. Jadi ini kan cuma spoiler aja nih free kelas ini. Dan nanti di kelas premiumnya teman-teman bakal dapat bimbingan mentoring nih. Ya, jadi stay tune aja di Instagram Kadus Info. Ya kita nggak maksa nih teman-teman buat join, tapi harapan saya teman-teman join. Kenapa? Karena memang di sana kita akan belajar trik ya. Jadi gimana cara cepat nih menjadi Flutter developer handal kayak gitu. Karena memang mentornya nanti adalah dari perusahaan besar ya, dan memang best practice-nya bakal diimplementasikan di kelasnya kayak gitu. Ya kebetulan mentornya saya. Tidak apa-apa ya untuk meninggi, untuk meroket ya gitu. Oke, enggak bercanda teman-teman. Nanti saya harap teman-teman sih join ya, karena memang bakal seru banget di sana. Kita akan belajar dari awal fundamentalnya, kemudian bikin apps nih yang keren buat teman-teman. Ya waktu itu saya
balik lagi ya ke pertanyaan Mas Lukman. Saya belajar Flutter itu kurang lebih mendalaminya itu 1 tahun, teman-teman. 1 tahun. Nah, 1 tahun itu untuk riset, teman-teman. Nah, kalau teman-teman join kelas Kardus Info, ya teman-teman enak nih, tinggal dapat rangkuman dari aku nih. Misalkan build app nih, aku dari dulu belum tahu dari awal gimana. Nah, nanti kalau teman-teman ikut dari aku langsung, aku tinggal, oke Mas, buat apps itu ternyata gini, 1, klik kanan, gini, oke, 2, ini nih, oke, 3, set, build, jadi, kayak gitu. Simple ya. Jadi aku akan ajarin teman-teman, mungkin bukan ngajarin nih, bimbing teman-teman mungkin ya, dapetin best practice-nya atau simple things to be a Flutter developer, kayak gitu ya. Kayak gitu Mas Lukman. Nah, Mas Lukman ini kan juga sering kita ya ke apa namanya? Iya, thank you Mas Lukman. Jadi Mas Lukman ini sering banget discuss tentang Flutter nih teman-teman. Mungkin nanti kalau memang ada agenda Flutter kita sharing-sharing, bisa tanya-tanya Mas Lukman nih, atau mungkin tanya Instagramku, nanti aku share deh. Ya, Mas Lukman ini juga dia ngakunya sebagai junior developer, tapi tugasnya senior nih, padahal dia udah keren tuh Mas Lukman juga. Oke, thank you Mas Lukman ya. Kemudian ada Mas Adit Handika ya. Assalamualaikum Kak, untuk belajar Flutter kita minimal pakai laptop dengan spesifikasi. Oke. Nah, ini mungkin adalah concern bagi teman-teman yang mungkin terjun ke Flutter ya. Tapi tenang aja teman-teman. Nggak ada alasan buat teman-teman nggak belajar nih ya. Pertama, teman-teman bisa install Linux. Nah, install Linux karena memang kalau memang Windows itu kan agak berat teman-teman, karena memang manajemen memorinya agak berlebihan. Nah, teman-teman bisa siasati dengan cara install Linux nih teman-teman, kayak gitu. Dia lebih ringan, sehingga untuk nanti developnya teman-teman jangan pakai emulator, pakai real device, kayak gitu ya. Kayak gitu Mas Adit Andika. Jadi minimum spesifikasinya bisa RAM-nya kalau bisa sih yang di atas 4 ya. Kayaknya sekarang standar laptop di pasaran itu sudah 4 ya teman-teman, kayak gitu. Nah, itu ada saran nih dari Mas Darmawan. Thank you. Mungkin teman-teman yang mau nambahin nih apa aja distro Linux dan sebagainya, mungkin ada insight ke teman-teman yang baru belajar Flutter itu bingung ya, kayak gitu, dibantu aja. Oke, lanjut ya. Kapan Mas kelas premiumnya? Rahasia dong. Ya, karena memang kita surprise nih teman, karena memang jadi nanti ada limited seat ya teman-teman, karena memang ini benar-benar kita ingin deep ya. Jadi kita akan batasi untuk pendaftarnya ya, karena memang ini benar-benar intent kayak gitu. Jadi kita pengen teman-teman bisa punya portfolio keterima kerja kayak gitu teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, mohon maaf, ini kita lanjut dulu materinya, nanti saya akan lanjut untuk jawab pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Oke, gunanya Flutter tadi udah ya. Kita bisa ini ya, buat aplikasi banyak screen ya, untuk banyak device dengan satu codingan aja. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman misal nih teman semua, jadi kayak lu buat aplikasi apa aja lu bisanya? Gue bisanya cuma buat Android nih. Sayang banget, gue tuh bisa buat aplikasi Android, iOS sama web nih, kan jadi lebih pride-nya lebih tinggi ya teman-teman, karena memang teman-teman padahal teman-teman hanya dengan satu code base aja tuh buat apps-nya kayak gitu. Jadi dengan satu apps teman-teman bisa nunjukin, ini gue jadiin web nih sini 5 juta, gue jadiin iOS nih sini 5 juta gitu kan. Jadi hanya dengan single code base aja teman-teman udah bisa cuan tuh di situ gitu. Nah, kemudian dia performa by design ya. Jadi memang Flutter itu memberikan power untuk hardware kita ya, atau grafiknya, untuk membuat performa aplikasi Flutter kita lebih cepat nih teman-teman. Coba teman-teman lihat deh aplikasi Bang Jago. Bang Jago itu setahu saya pakai Flutter juga. Teman saya kerja di sana. Nah, itu
apps-nya kan cepet banget tuh. Terus kemudian beberapa apps sekarang pakai Flutter juga di developnya, karena memang untuk company mereka akan, untuk startup ya terutama, mereka akan terbantu dengan ini nih. Jadi untuk membuat aplikasi, 3 aplikasi sekaligus atau mungkin desktop juga ini bisa ya. Jadi desktop perusahaan hanya bayar 1 orang nih, Flutter developer. Sedangkan kalau perusahaan nggak pengen Flutter developer, mereka harus menggaji berapa orang? Bayangin teman-teman, 1 Android developer gajinya itu bisa standar UMR sampai 12 juta atau 15 untuk yang seniornya. Kemudian membayar iOS developer, di mana dia mulai dari standar UMR naik dikit sampai 20 25 juta ya, kayak gitu ya. Itu range-nya. Mungkin kalau saya salah mungkin teman-teman bisa correct ya, nanti di sana dikoreksi aja. Kemudian nah, untuk web developer itu berapa tuh gajinya, saya kurang tahu kalau untuk web developer ya gitu. Untuk Flutter developer sendiri ya tahu lah ya, karena tasnya dia bisa multi talent, tentunya gajinya ya lumayan ya teman-teman ya, bisa pakai beli nasi bungkus mungkin ya. Nasi bungkus sangat banyak sekali teman-teman kayak gitu. Oke, kemudian dia customize by every pixel. Jadi titik sekecil apapun tuh bisa di custom di Flutter kayak gitu. Oke. Nah, ini ya untuk mobile, dia bisa support iOS dan Android apps ya, teman-teman. Ini contohnya nih, sangat cantik sekali ya. Ini bahkan jika di-develop di Android native, developernya pasti galau nih, teman-teman. Karena memang ini UI desainernya kurang ajar. Karena memang ini kompleks banget dan apa ya? Dia ribet ya kalau di-develop pakai native. Tapi kalau dengan Flutter, everything is possible, teman-teman. Jadi tenang aja. Jadi kalau Flutter, Mas desainnya kayak gini nih, tantang aja nih UI desainernya, bisa lebih sulit nggak? Kayak gitu. Jadi aku sering nantang tuh, ini kecil nih, benar nggak risetnya? Oke benar, coba buat yang lebih user friendly nih. Ternyata emang agak susah. Saya panik tentunya ya, karena memang ya awalnya kita panik, tapi discuss, kemudian teman-teman ada mentor juga, nanti misalkan join di Karis Info, bisa banget nanti misalkan, Mas saya ada kendala nih saya tadi ada dengar juga ada yang kendala di JWT ya. JWT itu simple banget teman-teman, kalau di Flutter dia udah ada package-nya, jadi kita nggak pakai, implement, jadi nggak perlu ngoding panjang buat function dan sebagainya ya. Jadi tinggal kalau bahasanya sekarang mungkin sat cus gitu ya. Jadi cepat banget gitu teman. Oke, untuk webs-nya nih, webnya tentunya dia ya webs ya. Jadi satu gitu di webs, dia bisa running di beberapa browser. Setahu saya untuk saat ini semua browser masih support dia. Belum ada kendala. Paling tadi yang kendala bottleneck atau mungkin agak lemot, itu banyak sekali faktor. Kita nggak bisa nyalahin si Flutter-nya kayak gitu. Oke, untuk desktop nih. Nah, ini anehnya teman-teman. Dia semua dilibas, teman-teman. Jadi, teman-teman buat apps Windows, buat Mac OS, Linux apps, itu gampang banget. Jadi tinggal Flutter build Linux, Flutter build desktop Windows, kayak gitu. Jadi udah jadi. Hanya dengan satu code base aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada tawaran project pemerintah atau mungkin project teman, bisa nggak buat aplikasi Windows? Oh, bisa. Terus ternyata teman-teman bisa tawarin tuh, kalau Windows aja 5 juta, oke. Gimana kalau saya tambahin, jenengan tambah 2 juta, saya buatkan Android apps-nya. Nah, gitu. Biasa kalau udah 2 apps itu harganya beda, tapi karena sahabat saya, jadi saya kasih potongan nih. Padahal teman-teman tinggal ekspor aja, nggak perlu import gede, kayak gitu. Kemudian jangan salah nih, teman-teman bisa embedded Flutter apps ini ya. Embedded ini kayak misalkan smart device, cars, and more ya. Jadi teman-teman bisa develop smartwatch, kemudian mungkin kayak yang di TV, smart TV, kemudian ada TV di mobil itu. Nah, itu bisa juga.
BMW atau Toyota itu pakai Ebidit ini. Kayak gitu. Jadi peluang teman-teman untuk keterima di Toyota di ini besar banget teman-teman. Kalau memang teman-teman mau keluar negeri atau mungkin remote work kayak gitu ya. Nah, ini nih. Jadi ada Tencent bilang kayak gini. Ya, jadi 90% emang nanti multi platform dan kita cuma update satu aja udah nge-update semua kayak gitu. Jadi nggak perlu effort gede ya. Kayak gitu ya untuk gunanya Flutter itu apa. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan begini. Ya apa-apa sambil ini kita ngobrol aja santai teman-teman. Karena memang saya nggak pengen teman-teman kita baru kenalan nih, masa aku bakal ngasih teman-teman hal yang sulit kan nggak mungkin ya. Karena bertahap teman-teman. Ya, jadi kita akan bertahap untuk naik ke kelas yang lebih tinggi kayak gitu. Oke. Tadi ada yang tanya, apa bedanya Flutter dengan React Native? Oke, persamaannya dulu. Flutter dan React Native adalah sama-sama multi-platform atau cross-platform programming. Jadi di mana memang React Native ini sudah support pengembangan website maupun mobile apps kayak gitu. Cuma memang pamornya sedang turun karena memang Flutter lagi naik-naiknya nih kayak gitu. Oke. React Native satu bedanya ini didevelop oleh Facebook. Dia punya komunitas sendiri namanya reactnative.dev ini ya. Oke, kemudian sedangkan Flutter dibuat oleh Google, teman-teman, kayak gitu. Di mana Google adalah pemegang pangsa pasar device terbanyak ya, teman-teman. Kayak gitu. Android itu market share-nya paling gede. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat startup itu ya pasti mulainya dari Android dulu tuh, karena memang pertama untuk development iOS itu butuh effort, kemudian perizinan App Store-nya juga mahal dan developernya juga mahal kayak gitu. Makanya teman-teman sebagai Flutter developer ini justru mulia banget ya ketika membantu startup untuk growing up ya kayak gitu. Oke. Kemudian ada lagi nih antara Flutter dengan React Native, kira-kira kedepannya bagusan mana? Oke. Untuk saat ini ya kita nggak bisa memprediksi jalannya teknologi. Dulu saya pernah anggap Kotlin adalah the best of programming language untuk Android. Tetapi saya agak mikir waktu itu, apa aku belajar Kotlin aja, coba explore deh mengenai Flutter. Aku dulu agak khawatir teman, karena memang Flutter ini gimana ya nanti pengembangannya. Oke. Akhirnya memang ternyata kalau kita lihat sekarang Flutter naik banget ya teman-teman, karena memang di mana-mana sekarang dicari Flutter kayak gitu. Apalagi startup yang baru mulai. Itu untuk kedepannya kita nggak tahu nih, karena isunya Google mau ngeluarin OS baru nih namanya Fuchsia OS kalau nggak salah. Saya nggak tahu itu jadi di stop pengembangannya atau gimana, saya kurang tahu. Ini Fuchsia ya. Nah, kemudian Google Fuchsia OS namanya. Ini baru diupload 13 Mei 2021 tahun kemarin berarti ya. Nah, saya nggak tahu juga nanti teman-teman, ini susah banget memprediksi jalannya teknologi karena yang saat ini kita anggap canggih, ternyata kedepannya ada yang lebih canggih kayak gitu. So far, silakan teman-teman pelajari yang memang teman-teman niat gitu aja. Dari saya. Oke, tadi ada yang raise hand ya kalau nggak salah. Mas Yusda ya. Silakan Mas, open mic, nggak apa-apa. Mas Yusda. Halo. Oke, sepertinya Mas Yusda ini ya. Oke, lanjut ya. Kita ke mengapa belajar Flutter nih. Oke, satu, kenapa kita belajar Flutter nih? Ya pertama, dibutuhkan sama, oke, ada pesan tuh dari Mbak Ivanya. Jadi yang bisa on cam aja. Jadi aku juga pengen tahu nih teman-teman, gimana, siapa tahu kita ketemu di jalan nih,
ya lagi nongkrong atau apa kan kita bisa saling sapa ya. Kalau di Jogja saya tuh biasanya nongkrong di kafe-kafe itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat saya apa di kafe itu tegur aja nggak apa-apa. Mungkin Mas aku mau nanya nih cara buat UI kayak gini gimana ya? Nanti aku insya Allah aku bantu teman-teman. Oke, mengapa belajar Flutter? Balik lagi. Oke, pertama ya kita bisa oke. Mungkin bisa dibantu Mbak Eva, ini ada echo. Halo? Oke, sudah aman. Oke. Udah aman ya, Mas? Ya, sudah aman. Thank you. Nah, sorry teman-teman ya, saya tidak mau teman-teman yang lain nanti terganggu ya. Oke. Mohon maaf. Yuk lanjut. Mengapa kita belajar Flutter nih? Satu, keuntungannya adalah kita bisa membuat beberapa apps dalam satu waktu, dalam satu code, dalam satu bahasa aja, kayak gitu ya. Kedua, high demand. Jadi sekarang Flutter itu lagi banyak permintaannya, teman-teman. Ketiga, teman-teman, saya yakin pasti teman-teman bakal banjir project, kayak gitu. Nah, teman-teman ini kan banyak teman-teman Flutter lain ya. Kalau teman-teman punya project, silahkan dioper ke teman-teman yang belum dapat nih. Jadi teman-teman di satu sisi bisa dapat relasi juga ya, kayak gitu. Nah, itu sih. Kemudian apalagi nih, kenapa kita harus belajar Flutter? Teman-teman yang suka dengan UI UX atau mungkin suka dengan pemandangan apps yang cantik, teman-teman bisa banget belajar di Flutter. Kayak gitu. Oke, udah nyantol 1. Yuk, sisa 3 lagi. Kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan Flutter? Oke, kapan waktu yang tepat, teman-teman? Oke, 1. Waktu yang tepat adalah ketika kita mulai tertarik dengan Flutter. Karena kalau nggak tertarik, ya itu bukan waktu yang tepat untuk menggunakan Flutter, teman-teman. Pertama, tertarik dulu aja deh. Nggak usah cinta dulu sama Flutter, tertarik dulu aja. Kayak gitu ya. Kemudian apalagi apa tadi ya? Oke, kapan sih? Nah, kedua itu lanjut kita kenapa kapan menggunakan Flutter? Ya tentunya kalau ada project Flutter yang masuk ya kayak gitu. Kemudian projectnya seperti apa sih? Nah, 1 project yang UI-nya kompleks dan agak susah dibuat di native. 2, kita bisa apps yang memang gede tapi kita mau dapat untung banyak nih dari klien. Misalkan nih, Mas saya minta dibuatin aplikasi web sistem akademik tapi sama mobile-nya juga, dan mobile-nya itu iOS dan Android, itu kira-kira berapa ya Mas ya? Wah, oke Pak, jadi Android itu kurang lebih sekian, iOS sekian, web sekian. Padahal teman-teman buatnya satu bahasa aja tuh, satu bahasa tapi tinggal diekspor aja. Jadi teman-teman bisa ngerjain sendiri atau mungkin hire Flutter developer lain, jadi nggak perlu pakai web developer, kemudian dan sebagainya sebagai front end ya. Kalau memang, jadi ada 2 tipe programming teman-teman ya. Ada pertama back end, itu yang ngurus koneksi antara database dengan front end, atau mungkin logic yang ada di sana mulai dari sekuritas dan sebagainya. Kemudian ada front end. Front end itu adalah aplikasi yang saat ini teman-teman install, kemudian teman-teman lihat hasilnya kayak gitu ya. Teman-teman lihat itu namanya front end. Oke, ada yang rasain lagi? Silakan Mas Yusda. Tadi ya sempat. Kedengeran nggak Mas? Ya, Cek. kedengeran. Masuk. Oke Mas, izin Mas bertanya nih. Saya mau bertanya tentang state management pada Flutter. Ini kan ada beberapa state management tuh yang menurut saya bagus lah. Ada COVID kan, ada provider, sama ada GitX itu Mas. Nah ini kan saya kebetulan nih ada belajar tentang GitX, tentang COVID, tentang provider. Nah itu yang mana Mas yang menurut
sampean bagus tentang state management itu. Ya, oke. Thank you banget Mas Yusda ya. Pertanyaannya luar biasa, keren banget ini. Jadi, oke, kita simpan dulu untuk di sini karena memang ini nanti lebih ke teknikal. Saya akan jelaskan detailnya di sini ya. State management. Oke, state management. State management. Oke, simpan dulu Mas Yusda. Habis ini aku bahas. Oke, kapan lagi ya waktu yang tepat? Ya tadi ya proyekan. Teman-teman nih, mobile 5 juta. Misal ya, let's say 5 juta paling rendah. Mobile itu pun ada 2, Android dan iOS. Itu harganya beda lagi. Misalkan let's say mobile apps itu 10 juta deh. Kemudian yang website 10 juta juga. Oke, 20 juta. Website front end ya, sama oke, itu ya 20 juta. Nah, 20 juta ini teman-teman nanti tentunya ya teman-teman jangan berpikir ini hal yang mustahil untuk di dunia programming, tentunya Flutter ya. Karena untuk dapat project dengan nilai segitu tuh sangat possible teman-teman, sangat bisa teman-teman dapatkan kayak gitu. Tinggal teman-teman gimana cara improve branding aja. Ini kan balik lagi ya, kita kan personal branding ya. Semua saya yakin teman-teman yang masuk ke sini adalah teman-teman yang interest belajar dan pokok bergaule. Memang mohon maaf, penonton mungkin bisa di sudah aman. Oke, aman. Oke, mohon maaf teman-teman ya, biar teman-teman yang lain tidak terganggu ya. Oke, saya hargai teman-teman yang mau join di sini karena memang teman-teman yang join di sini adalah teman-teman yang menurut saya adalah interest dan saya yakin teman-teman bakal sukses nih karena memang saya akan beberkan nih tips nanti ya di yang di akhir ini setelah state management. Saya akan beberkan apa aja yang bikin development saya lebih gampang di Flutter kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi nanti kapan sih waktu yang tepat itu tadi? Jadi project yang 20 juta tadi itu possible banget teman-teman dapatkan. Ya, nanti teman-teman bisa explore deh berapa nilai project Flutter ya kayak gitu. Nah, misalkan dengan 20 juta ini teman-teman cuma hire atau mungkin teman-teman minta bantuan temannya nih. Kamu nggak aku kasih sekian nih buat develop ini. Ya, oh boleh Mas, pakai Flutter. Oke, siap. Nah, teman-teman nanti nggak usah hire banyak orang nih untuk dapat buat apps yang 3 ini. Gitu. Itu waktu yang tepat untuk teman-teman menggunakan Flutter. Untuk menekan effort teman-teman atau mungkin menekan usaha teman-teman dalam membuat apps dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tentunya. Gitu ya. Oke, ini saya udah sebarkan kapan sih kita menggunakan Flutter ya. Itu rahasia banget sebetulnya. Oke, style codingan Flutter seperti apa? Saya bakal spill ya. Saya bakal ibaratnya kalau anak-anak sekarang itu spill ya. Jadi di sini codingannya akan seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Mungkin teman-teman lihat di sini saya buatnya by bisnisnya, bisnis logiknya. Di mana di sini state management BLOC ya teman-teman yang sudah dibilang Mas Yusda tadi. State management ada banyak, nanti kita perdalam lagi biar teman-teman nggak bingung, ikuti aja ya, iyain aja aku ngomongnya. Nanti paham-paham sendiri. Intinya jika ada orang yang berbicara ya, dia menyampaikan sebuah ilmu, terima aja walaupun teman-teman iki apa ya, gak apa-apa, terima aja. Insya Allah besok akan di-recall lagi oleh alam bawah sadar teman-teman. Oh ini kayaknya pernah disampaikan dulu sama Mas Chandra ya. Ini berarti state management nih BLOC. Nah kayak gitu. Jadi didengarkan saja teman-teman ya. Oke, kemudian ada Qubit. Qubit ini juga part of state management BLOC ya. Kayak gitu. Kemudian ada models, di mana models ini saya ibaratkan sebagai keranjang nih. Di keranjang ini, anggap saja keranjang ini adalah keranjang buah. Nah, data-data ini kayak ID city, nama, itu saya anggap sebagai buahnya. Buah apel, buah pepaya, buah mangga. Nah, ini untuk menampung si buah-buahan tadi. Kayak gitu. Mas, ini kok codingannya banyak banget ya. Gimana cara buatnya kayak gitu? Oke, kita buat. Saya sebarkan ya cara simple. Saya kan orangnya ini ya teman-teman, senang yang simple nih.
ya. Jadi kita bisa pakai QuickType.io. Teman-teman tinggal taruh aja data yang teman-teman mau. Ini biasanya datanya udah disediakan oleh timnya teman-teman nanti, tim backend namanya. Oke, kita copy paste di sini. Apa terserah namanya modelnya apa, buah model. Udah jadi, tinggal teman-teman copy code-nya. Silakan diikuti properti yang ini. Ya. Language-nya kita pilih Dart karena kita menggunakan Flutter. Kita pilih make all properties final. Karena memang di Flutter saat ini dia mendukung null safety, di mana teman-teman nanti akan terbantu. Jadi apps-nya itu tidak bakal crash karena adanya null data. Copy code-nya, silakan teman-teman paste di sini. Jadi, dan teman-teman habis ini bisa di story nih. Aduh, kok error ya? Story aja tuh. Aduh, error. Nggak apa-apa, ini cobaan untuk senior developer gitu captionnya ya. Terus di situ teman-teman benerin dikit. Akhirnya beres, padahal teman-teman nggak coding sama sekali teman-teman. Jadi intinya teman-teman kuatin personal brandingnya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Ya Mas Lukman ketawa karena memang mengalami juga nih Mas Lukman. Saya lihat story-nya Mas Lukman juga. Tapi akhirnya Mas Lukman bisa juga menyelesaikan. Memang itu tahapan kita untuk naik kelas teman-teman. Jadi memang ada masalah itu diberikan pada kita untuk naik kelas, nanti kita belajar lagi. Akhirnya gampang nih, ini kemarin gue udah praktekin nih kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Apa nih? Style codingan Flutter seperti apa? Oke, kayak gini stylenya ya. Udah, qubit udah, state manajemennya, modelnya udah, screens. Jadi kalau di mobile saya lebih senang nyebutnya adalah screen, home screen, login screen, register screen dan sebagainya. Sedangkan di website saya lebih suka nyebutnya page, login page, register page, mungkin sign up page, home page, itu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini nanti, ini ada banyak ya, home screen, kemudian ini saya juga menggunakan getX controller teman-teman. Dia adalah part of state management juga. Kayak gitu. Kemudian ada service. Services ini saya gunakan untuk interaksi atau mungkin komunikasi antara front end dengan database menggunakan teknologi yang namanya API. Kayak gitu ya. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa, nanti tampung dulu aja. Yang mau tanya. Nanti saya di sela-sela materi kalau ada waktu saya hajar pertanyaannya, saya jawab. Kalau memang belum sempat, mohon maaf karena kita sampaikan dulu materi poinnya dulu ya, biar teman-teman nanti bisa mengikuti kelas Flutter Premium nanti mungkin lebih enjoy lagi. Oke, style codingan Flutter ya. Ini udah kita centang. Nah, oke ini ya, seperti ini. Ini ngodingnya gimana sih, Mas? Ngodingnya gampang teman-teman. Nanti makanya ini tuh kalau teman-teman lihat ya ribet, padahal stepnya ya teman-teman tinggal gini aja. Static future itu adalah satu function di mana dia belum tahu nih returnnya apa. Either ini digunakan ketika pilihannya antara A dan B. Kalau ke kiri apa, kalau ke kanan apa. Misalkan ke kiri string, ke kanan bool atau boolean. Oke. Kita kasih nama fungsinya apa nih? Call gebetan misalkan gitu ya. Teman-teman lebih friendly ya dengan kata-kata ini ya. Oke. Dibuat asinkronus. Kenapa dia belum bisa? Karena future ini membutuhkan return atau kembalian. Nah, di sini kita tinggal return aja nih. Return left jika dia error, maka error. Begini deh. Nah, kita buat if i sama dengan 2, kita buat variabel baru, variabel i sama dengan 2. Jika i sama dengan 2, maka dia return right atau benar nih. Dia bakal return sukses. Nah, tapi nggak bisa karena right ini adalah bool. Jadi kita di sini returnnya adalah true. Else jika gagal, maka returnnya adalah left. Left ini apa? Left ini adalah string.
maaf, input Anda salah. Nah, seperti ini teman. Sebenarnya gampang teman, simple banget ya kalau teman-teman nanti ada mentornya dan tahu alurnya, itu aja. Jadi memang programming itu kalau teman-teman belajar sendiri, memang di awal e-boardnya agak gede karena teman-teman pasti butuh mentor untuk belajar ya dari awal banget kayak gitu. Jadi saya nggak bisa janji nih teman-teman free class ini bakal langsung bisa ngoding, nggak mungkin teman-teman ya, karena memang yang possible adalah teman-teman bakal lebih paham kayak gitu. Jadi Flutter itu ini ya. Kemarin Mas Arad ngomong Flutter itu bisa dipakai di sini-sini kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian bisa diaplikasikan kemana aja. Oke, kita cek ya. Saya sudah buat project di sini. Tentunya di sini ada beberapa mode yang bisa kita pakai ya. Yang pertama ada, aku harus, oke, kita buka lagi aja. Kita buka VS Code-nya. Kita buka VS Code dulu. Nah, di sini saya udah punya free class-nya, teman-teman. Nah, free class ini pertama kita akan jalankan dia di di Mac OS saya. Kita F5. Kita harusnya running di sini ya. Kita F5. Kita lihat ya seberapa cepat Flutter ini membuat project. Ini untuk Mac OS lah teman-teman. Kalau Mac OS teman-teman harus buat pelajari lagi bahasa Swift pemrogramannya ya. Nah, ini dia lagi building macOS application. Nah, di sini kita bisa lihat nanti hasilnya. Oke. Masih building ya. Nah, nanti ada teman-teman biar nggak gabut. Misalkan gini ya. Di native itu teman-teman ketika mau ngedit apapun itu perlu yang namanya restart app-nya, atau mungkin kalau Kotlin sekarang dia support yang namanya hot reload ya. Kalau saya nggak tahu yang namanya hot reload apa gitu ya. Kalau di Flutter namanya hot reload. Nah, ini lihat teman-teman. Ini langsung jadi aplikasi Mac OS teman-teman. Oke, kita ganti deh Flutter di you have push the button this many times ya. Jadi itu bakal kita ganti. Oke, saya akan kecilkan di sini, minimize. Oke. Jadi ketika saya edit di kanan teman-teman, saya edit ini you have push, ini saya ganti ya. Teman-teman yang ikut kelas Flutter keren ini berapa, kita save ya teman. Ini titik berarti belum di save. Kita save, kita lihat ya seberapa cepat. Wow, cepat banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngoding itu nanti misalnya aku remove deh semua deh. Kita coba build dari awal nih. Saya ajari cara cepatnya gimana buat apps ya. Pertama kita bisa stateful my page. Oke, ini ya. Oke, kalau udah kita bisa di sini, kita bisa pakai scaffold. Badinya apa, di dalamnya apa? Misalkan kita mau buat center, kita buat childnya, anaknya. Jadi center ini buat anak ya nanti ya. Dia punya anak namanya text misalkan. Halo semua, kita save. Oke. Nah, kalau teman-teman menggantinya sangat banyak, kita perlu yang namanya hot restart teman-teman. Nah, lihat ya. Halo semua, udah ya. Mas, saya pengen nambah button di bawahnya. Oke, ini kita ganti. Kita pakai kolom. Kolom itu, karena dia, kolom itu gini teman-teman. Kolom itu konsepnya dia ke bawah gini. Dia ke bawah, dari atas ke bawah. Sedangkan row, dia dari kiri ke kanan. Kayak gitu ya. Kolom ini punya children, anak-anak nih. Kita buat teks. Halo semua.
save, lihat langsung keganti di atas ya. Oke. Kita taruh bawahnya lagi misalkan button nih. Reset. Namanya sekarang elevated button. Press-nya kita kosongin aja. Seperti ini. Child-nya nanti kita pakai teks teman-teman. Teks misalkan klik saya. Lihat, saya save langsung. Sehebat itu teman-teman Flutter development-nya. Itu ya. Oke, ini untuk Flutter-nya. Ini untuk yang macOS-nya teman-teman. Oke, sekarang kita coba build yang webnya nih. Bisa nggak sih? Benar nggak sih kata Mas Chandra? Bisa web juga. Kita lihat ya sekarang. Launching. Waiting for connection for debug service on Chrome. Kita coba dulu ya. Sembari nyoba, saya mau coba lihat dulu. Wow, pertanyaan udah menumpuk nih. Banyak banget Mas, mungkin bisa saya bacakan. Ya, sambilan ya, biar nanti nggak kelamaan. Dari Mas Fuad. Oke. Mungkin Mbak Iva yang mau bacain? Udah, dari Mas Fuad Syafaan. Malam, pertanyaannya, maaf Mas, saya ingin bertanya, kita tahu kalau Flutter itu punya ketergantungan third party library, di mana setiap kita ingin membuat aplikasi basis Flutter, pasti kita membutuhkan minimal mungkin satu third party library, mungkin buat style atau yang lain. Di sini mungkin saya ingin bertanya, bagaimana apabila kita mau membuat sebuah aplikasi dengan Flutter, tapi kita menemukan case di mana kita harus berhubungan dengan Android atau iOS, native-nya seperti background service, notification, permission, atau mungkin sensor, dan di sini mungkin kita tidak menemukan library yang pas, atau mungkin library tersebut sudah obsolete dan belum dilakukan pembaruan versi. Bagaimana caranya kita solving masalah seperti ini? Dan mungkin saya ingin tahu pendapat kakak, apakah seorang Flutter developer harus mengerti native Android atau iOS untuk case seperti ini? Mungkin Oke. Mas. Keren banget ya teman-teman. Ya, oke. Give a plus buat Mas Fuad karena memang ini udah pertanyaannya kita sebagai senior developer ya, karena memang ini udah mungkin kalau teman-teman yang rasional ini adalah hal goib ya gitu ya, jadi nggak bisa dinalar gitu ya. Nah, tapi tenang, ini masih berhubungan dengan sains ya, saintifik ya. Oke. Mama ingin oke, udah tadi baca Mbak Iva. Ya, kita memang ketergantungan dengan third party library ya. Jadi apa sih third party library itu teman-teman? Jadi misalkan nih teman-teman pengen buat mobil, tapi teman-teman nggak bisa buat ban. Nah, teman-teman bergantung ke tukang cetak ban, kayak gitu. Nah, masalahnya adalah yang disampaikan Mas Fuad, jika nanti bannya itu sudah tutup, terus nggak ada yang bisa buat ban lagi, kita gimana? Nah, tentunya di situ pertama pasrah ya. Pasrah ya, karena memang there's no option gitu loh. Karena memang satu-satunya pengembangnya hilang gitu. Tapi teman-teman pikir gini deh. Flutter kan didevelop oleh Google ya. Masa iya Google bakal meninggalkan sebegitu cepat? Enggak. Kayaknya enggak mungkin karena belum. Cuma memang kemarin saya sempat menemukan case ya, terutama di iOS karena memang Flutter itu dia ya Flutter dari Google, sedangkan iOS punya Apple, kan tabrakan gitu ya. Makanya benar yang disampaikan Mas Fuad, memang kita ada beberapa masalah di background service, notification, permission, atau mungkin sensor. Paling banyak di sensor sih, karena memang di HP Samsung itu waktu itu untuk package sensor itu agak bermasalah. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kontak third party developernya dulu, apakah ada update dan berapa lama waktu update-nya. Kita sampaikan ke klien, mohon maaf ini di luar kemampuan kami, karena memang untuk membuat library itu sendiri teman-teman, kita perlu effort yang sangat besar teman-teman, karena memang itu adalah sebuah komunitas atau mungkin satu perusahaan sendiri kayak gitu. Nah, untuk solvingnya tadi ya, pertama pasrah, dan karena memang itu satu-satunya penyedianya. Kedua, teman-teman nanti bisa kontak ya teman-teman kapan di update-nya, kemudian ada concern apa, kita bisa kontribusi apa, itu
Karena memang Flutter itu dia open source, jadi jangan takut untuk tidak mendapatkan jawaban atas keluh kesah teman-teman di sana ya. Nah, banyak banget komunitasnya itu komunitas sekarang lebih tinggi daripada React Native kalau nggak salah. Silahkan dicek aja ya. Nah, ada lagi nih tips mungkin kalau masih bisa digunakan dulu versi yang lama, yang apa namanya yang belum upgrade itu. Kalau masih bisa ya. Misalkan background service kemarin saya coba package yang lama masih bisa tuh. Atau mungkin nanti, nah ini pentingnya juga ya teman-teman. Saya nggak menutup kemungkinan teman-teman saya harus tekankan teman-teman ya belajar natif juga. Belajarnya mungkin bukan maksudnya deep learn gitu enggak, tapi teman-teman perlu tahu aja cara develop natif, nambahin function kayak gini, nambahin package kayak gini dan sebagainya. Karena memang nanti ada beberapa package atau library yang memang kita membutuhkan codingan natif. Tapi tenang teman-teman ya, dengan teman-teman punya mentor tentunya jangan takut karena memang mentor ini pernah ada di posisi teman-teman yang dia bahkan duluan mungkin ya punya masalah kayak gitu. Jadi so far ya tanya aja gitu. Oke. Nah, nanti saya akan lanjutkan lagi, kita balik lagi ke topik. Di sini websitenya teman-teman. Lihat. Jadi websitenya teman-teman. Oke. Kita coba edit nih ya. Lalu semuanya ini adalah web. Save. Kita lihat. Oke, sangat cepat teman-teman. Nah ini. Halo semuanya, ini adalah web. Klik. Gampang ya teman-teman. Teman-teman cuma satu code aja nih. Nggak perlu apa namanya keyboardnya lebih gede kayak gitu. Oke, sampai itu ya kita udah coba spill untuk Androidnya nih ya teman-teman, penasaran ya sama Androidnya, kita akan coba ya Androidnya. Perlu connect dulu dengan mobile phone saya. Wait a minute. Nah teman-teman jadi nggak perlu takut nih misalkan speknya rendah. Teman-teman bisa banyak opsi nih. Pertama teman-teman bisa bisa pakai Linux OS-nya biar ringan yang tadi disampaikan oleh teman kita ya tadi ya Mas Darmawan. Kalau ada Ubuntu dan Peppermint ya itu menurut Mas Darmawan ringan. Tapi secara UI itu memang untuk orang awam agak susah teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa pakai Zorin OS mungkin. Saya ketikkan di sini Zorin OS. Itu usernya lebih friendly karena dia menyerupai Windows. Jadi lebih gampang dan lebih ringan. Minimum installation-nya kalau nggak salah 1 GB RAM. Jadi kecil banget, so far aman. Oke, kita akan coba lihat ya. Jika Flutter ini kita run di mobile phone. Kita coba F5 lagi. Dengan codingannya sama teman-teman. Aku nggak ngedit apapun ya ini. Codingannya masih sama ya. 5. Oke. Mungkin nanti saya akan ada ini ya. Mungkin teman-teman nanti yang mau source code dari project ini atau mungkin project saya yang lain ini saya akan bakal saya kasih ya di nanti ya. Nanti mungkin di grup saya akan kabari ya. Jadi teman-teman bisa lihat style codingan saya gimana sih dalam mendevelop sebuah aplikasi. Mungkin teman-teman bisa amati, tiru, mungkin bahkan dimodifikasi better ya. Lebih better dari yang saya buat mungkin. Oke. Nah ini tadi ya, ini case yang real case ya teman-teman. Jadi kita perlu menambahkan
newer version dari Kotlin Gradle plugin-nya. Nah, ini gimana caranya? Kita lihat nih. Kita lihat di Android ini. Kita lihat versi Kotlin yang kita pakai sekarang itu versi berapa sih sampai disuruh upgrade? Oke, 1.3.50. Kita lihat yang latest yang mana ya? Kita lihat. Kita bisa lihat di Kotlin ini. Mbak Iva, kita masih punya waktu nggak ini? Halo? Oke, masih ya. Oke, sampai 24. Oke. Nah, oke, kita dapat 1.6.10. Oke, kita lihat. Kita ganti. Oke. Saran lagi. Nanti tadi ya teman-teman, nanti akan saya kasih lihat project saya mungkin yang mungkin teman-teman nanti tertarik untuk dapat source code-nya ya. Silahkan nanti di ini aja, dipakai aja untuk belajar. Oke. Sebentar kita coba ya. Oke, sembari menunggu ya. Nah, ini lagi nih. Oh iya, tadi belum terjawab nih yang ini ya. Iya, yang Mas Fuad ini. Apakah seorang Flutter developer harus mengerti ya? Iya. Oh ya udah tadi ya. Harus mengerti. Harus mengerti ya. Jadi bukan harus expertise di sana, nggak perlu. Jadi yang penting ngerti aja. Kayak gitu teman-teman. Coba lihat nih. Oke, dia lagi sample debug. Memang agak lama di awal karena memang butuh banyak yang disiapkan ya teman-teman. Oke. Lagi nih pertanyaannya ya. Kak, yang dimaksud stream itu apa ya, dan pada case apa kita menggunakannya, dan bedanya stream builder dengan feature builder apa? Oke. Tentunya stream itu dia akan nge-stream. Jadi apapun perubahannya itu bakal langsung dikirim. Jadi misalkan gini nih. Apa ya? Real case-nya mungkin yang biar teman-teman gampang. Ini deh, antara dulu kan teman-teman di SD nih sering banget nih ya yang ribut namanya dicatat kayak gitu ya. Nah itu ada teman-teman yang diam nyatet, tiba-tiba dilapor aja ke gurunya. Itu stream tuh jadi kayak gitu, pertukaran data yang cepat tuh kayak gitu. Jadi begitu ada yang rewel dicatat, kemudian dikasih ke gurunya, catat kasih gurunya, kasih gitu terus menerus kayak gitu. Sedangkan feature builder dia bakal nunggu dulu sampai semuanya catat baru dikirim full kayak gitu feature builder ya. Jadi dia nunggu dulu datanya ada baru dikirim. Sedangkan stream dia bakal ngirim terus, apapun perubahannya dia bakal ngirim kayak gitu. Oke, aman ya Handika ya. Oke, dengan senang hati Mas Fuad. Mas Fuad nih senior developer berarti nih. Karena memang udah ngerti seluk-beluknya Flutter kayak gimana, keluh kesahnya juga ya. Oke. Sembari menunggu, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, aman ya. Thank you buat Mas Andika ya. Ini ada lagi Mbak Iva mungkin? Iya dah, aku bacain ya Mas. Dari Boleh silakan. Mbak apa Mas ini? Vidian Mas kali ya. Vidian Vito Oktarianto. Pertanyaannya, Mas tips buat cari project Flutter dong, bisa dimulai dari mana? Mungkin menurut pengalaman Mas Chandra. Oke. Teman-teman pantengin deh, harus info kita biasanya ngelempar project juga tuh. Ya. Dulu ada dulu sama Git, aku banyak ketemu teman-teman Gabs Info tuh gara-gara iseng nih teman-teman. Jadi ngirim status WhatsApp nih waktu itu, status WhatsApp kita kirimkan. Dibutuhkan nih yang mau belajar UI UX. Aku embel-embelnya sih belajar. Padahal di situ aku siksa deh ya. Jadi dengan yang menurutku ilmunya masih bawah banget tentang UI UX. Tapi dari situ aku bantu untuk improve. Harusnya gini Mas. Ini harusnya ke kanan 240, ke kiri 240. Jadi harus konsisten kayak gitu. Jadi dari situ teman-teman akhirnya
proyekan terus dia dapat proyek terus, akhirnya dia improve skillnya. Wow, itu dia sampai ngerjain proyek yang go internasional sampai dia sama aku pernah ngerjain proyek dari Singapura, teman-teman. Kayak gitu, itu real case-nya ya, teman. Jadi silakan nanti mungkin bisa tetap di grup aja untuk dapatnya. Nanti saya akan lempar ke sana. Misalkan ada proyek masuk, saya akan lempar untuk teman-teman. Jadi kita di Kampus Info juga banyak banget teman-teman yang proyek yang masuk, tapi karena memang human resource-nya terbatas, makanya kita hold dulu. Nah sekarang kan karena memang, ya, memang itu sebuah memang nggak bisa di ini teman-teman. Jadi datangnya dari mana, namanya konsep rezeki ya. Jadi dari manapun datangnya. Jadi perbanyak kemungkinan gitu aja sih. Jadi mungkin teman-teman bisa ke Facebook, bisa ke LinkedIn, entah mau nawarin diri, mau saran saya sih teman-teman coba build dulu slicing UI. Misalkan nanti dari kelas UI UX nih, teman-teman ngintip aja tuh UI-nya kayak gimana ya, intip aja, beli aja. Misalkan teman-teman udah join nih di grup UI UX, nanti itu kan ada source project-nya tuh, itu teman-teman nyusup aja tuh ke grupnya, terus teman-teman pura-pura beli source code-nya atau final project-nya tuh, terus teman-teman slicing, nanti teman-teman buat tuh, oke, ini ini nanti teman-teman juga jangan takut untuk nge-branding. Jadi teman-teman nge-share event ini di Instagram, kemudian di tag aku atau tag Instagram, tag Instagram lagi, ngapain tag Kampus Info, itu teman-teman secara tidak langsung membranding teman-teman sendiri. Kayak nanti temannya pasti bilang gini, wih gila, keren banget, dia belajar Flutter. Dari kapan? Kayak gitu. Padahal teman-teman baru ikut event ini sekali. Tapi ya sebegitu besar teman-teman efek dari sosial media untuk personal branding. Makanya teman-teman sekarang rame-rame yuk. Ini aku spill codingannya nih. Yuk. Mana codinganku yang keren itu? Teman-teman silakan mungkin bisa di itu nih. Di foto ini teman-temannya mungkin ya. Kurang keren mungkin ya light mode-nya. Biasanya anak coding atau itu biasa pakai dark ya. Oke, saya ladeni teman-teman, kita pakai dark. Oke. Nah, silakan nih teman-teman bisa foto nih. Foto kemudian di-share di Instagram sebagai personal branding teman-teman, kayak aku expertise di Flutter loh ini. Aku lagi belajar Flutter loh yang kayak gitu. Jadi jangan mikir kayak aduh malu nge-share. Nah, kalau teman-teman malu, ya gunain namaku atau gunain nama Kampus Info dulu. Jadi kayak seakan-akan teman-teman tuh nggak share sombong gitu, tapi kayak ini loh ada event kayak gitu. Jadi teman-teman secara nggak langsung itu teman-teman pasti, saya yakin teman-teman kayak, lu belajar Flutter, lu tertarik di Flutter kapan kayak gitu. Aku ada project Flutter nih. Akhirnya teman-teman dapat project dari hanya nge-share teman-teman ikut event kayak gitu. Banyak teman-teman saya juga dulu dapat teman-teman project juga dari kayak gitu. Saya lihat dia fokus di UX. Oke, Mas tarik. Saya lihat dia fokus di Flutter. Oke, tarik. Karena dia pernah upload story tentang Flutter. Kayak gitu, teman-teman. Sekuat itu loh efeknya sosial media. Jadi teman-teman silakan nih. Aku izinkan nih teman-teman untuk silakan di spill atau di foto nih, boleh silakan ya. Silakan foto, di branding aja, aku lagi ikut event ini. Ya, kayak gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya Mbak Iva yang dari Mas Vidian yang tadi ya? Iya, benar. Dari Mas Vidian. Ada lagi nih Mas, dari Mas Fazil Basri. Tanya Bang, kan saya lihat di requirement pekerjaan, front end dev, back end, dan mobile. Pertanyaannya apakah untuk mobile tidak dipisah untuk front end dan back end di perusahaan? Ya, thank you. Jadi gini, di sepengalamanku ya, sejauh ini memang mobile itu full stack antara front end dengan back end di Indonesia. Tapi kalau kita proyekan di luar, kita bedain tuh. Untuk yang buat servisnya, logiknya itu ada beda. Kemudian
apa yang buat front end atau slicing UI-nya beda juga. Tapi setauku karena memang mobile itu dengan kata mobile-nya ya mobility ya. Jadi otomatis tidak banyak fitur. Jadi so far masih aman jika dikerjakan full stack. Kayak gitu Mas Fasil. Kayak gitu Mbak Iva. Iya, mungkin Kenapa ini belum selesai terbuild ya dari tadi ya? belum ada lagi nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa open mic atau sekaligus juga. Monggo. Ayo teman-teman. Oke deh, aku izin ya teman-teman, ini untuk nutup lagi satu nih, state management, satu aja. Mbak Iva ya. Monggo. Oke, sesuai janji saya bakal spill ke teman-teman nih apa yang jadi senjata saya di Flutter. Pertama, yang namanya darts atau multiple result. Darts ini teman-teman gunakan nanti untuk itu. Jadi yang saya tadi contohin ya. Jadi kalau dia salah, return left. Kalau dia benar, return right. Kayak gitu ya. Ini satu nih. Darts. Oke. Untuk penggunaannya mungkin nanti kita bisa belajar di kelas premiumnya karena memang di kelas premium nanti dari dasar banget kita coba belajar sampai teman-teman buat apps. Dasarnya itu enggak dasar yang fundamental yang bikin teman-teman bosan. Jadi langsung ke real case teman-teman. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada velocity kalau teman-teman tahu. Udah ada yang tahu belum? Jadi velocity ini, oke, saya agak lama ya kalau di mobile. Kita coba pakai macOS aja. Kita coba lihat nih, support enggak? Oke, support macOS. Oke, aman. Tinggal kita masukkan aja ke sini package-nya. Kita save. Tunggu dia Flutter pub-get ya. Tunggu. Oke, F5 ya. Saya akan coba lihat nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman buat UI kayak gini nih ribet ya. Nah, nanti saya akan coba cara cepatnya nih biar teman-teman nanti wow gitu ya. Saya bikin teman-teman nanti kaget karena memang ada hal simpel di Flutter yang bisa bikin codingan kita jadi lebih rapi, lebih mudah untuk dipahami juga. Oke. Velocity ini lebih ke UI, jadi dia ada state management juga. Kemudian ada Flutter BLOC, teman-teman. Flutter BLOC ini jadi digunakan state management tadi. Nah, misalkan ya nanti ya sebentar. Tunggu. State management ini adalah pengatur perubahan sebetulnya teman-teman. Jadi di Flutter itu dia harus ada yang nge-trigger untuk ganti suatu UI-nya. Misal nih ya, kayak gini nih. Nah, gini ya. Jadi dia bakal emit. Emit ini ngapain sih? Oh ternyata usernya lagi is loading. Berarti kita akan munculin loading. Kemudian ada is success, berarti dia munculin data yang sukses kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu aman ya. Nah, misalnya velocity, nah kita buat kayak gini nih, teman-teman. Oke. Kita buat seperti ini dengan menggunakan codingan aslinya, vanillanya. Misal kita hapus nih, kita pakai velocity ya. Kita simpan dulu nih yang ini ya. Kita simpan di sini. Oke, apa itu? Kenapa ada berisik-berisik? Aman ya Mbak Iva ya? Oke. Ini ya teman-teman, kita akan buat seperti ini ya. Jadi pertama kita bisa pakai VStack namanya teman-teman. VStack ini vertical stack atau tumpukan vertikal. Enak kan dibacanya? Oke, di dalam VStack ada teks. Oke, teksnya gini aja nih. Halo semuanya, ini adalah macOS. Tinggal kita text.make. Simple ya. Kita misalkan mau bold, tinggal bold gini aja. Misal mau
body text bisa. Simpel ya. Kemudian button nih. Nah, button sama aja. Kita bisa pakai ini juga nih. Atau mungkin bisa di custom ya. Banyak banget yang teman-teman bisa custom di sini. Nanti misalkan nih, kita mau buat kontainer. Kontainer ini width-nya berapa dan sebagainya. Ini ribet banget teman-teman. Misalkan kita mau buat ukurannya full. Ya udah, kita tinggal pakai ini namanya VxBox. Box.make. Nah, kita tinggal WH full. WH full ini width sama height-nya full kayak gitu. Jadi lebih gampang. Mau dikasih color, gampang. Color. Tinggal colors dot accents. Mungkin dot red. Kita mau ngasih apa lagi nih? Mau ngasih apa? Shadow. Tinggal gini aja shadow. Kita save, coba kita save ya. Kita lihat. Nah, dia udah berubah. Oke, overflow. Nah, misalkan overflow gini, teman-teman nggak usah pakai single child scroll view, teman-teman tinggal gini aja nih. Dot scroll vertical. Kita save. Simple. Tuh, bisa di scroll. Tuh ya. Kayak gitu simpelnya teman-teman ya di Flutter. Nah, ini akan saya bahas mungkin di lain kesempatan karena memang waktu kita terbatas ya Mbak Iva ya. Waktu kita terbatas, untuk state management saya cukupkan aja nanti ya. Mungkin lebih detailnya kita bisa belajar atau bisa ketemu di kelas premiumnya Kardus Info nanti. Oke, silahkan Mbak Iva, gimana agendanya? Mungkin itu aja dari aku teman-teman. Thank you banget udah ngikutin sampai sejauh ini. Oke, terima kasih nih Mas Chandra udah menyampaikan materi untuk malam hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya Mas. Ini boleh masuk lagi nih dari Mas Ananda MK Oktora. Mas mau nanya, basic saya di Python, kalau masuk ke Flutter harus belajar dari nol atau bisa digunakan basic saya Python itu ke Flutter gitu? Oke, pertanyaannya adalah basic ya. Ya. Kita bicara basic itu berarti bicara tentang OOP programming, di mana konsep OOP memang banyak diterapkan di beberapa programming language. Jadi so far untuk Mas Ananda MK ya, kalau memang belajar jangan dari nol Mas belajarnya, ya jangan dari nol, dari satu caranya gitu. Biar ada action. Kalau dari nol kan nggak ada action. Dari satu aja belajarnya, ya mengisi bensin dari nol. Oke, itu ya. Kemudian basicnya Python ya bisa diimplement di Flutter karena memang basicnya programming pada dasarnya memang sama, namanya basic ya. Cuma mungkin kalau memang lebih intent atau apa gitu ya ini sih lebih belajar ke Flutter-nya sih. Kayak gitu Mas Ananda. Oke, ada lagi mau tanya teman-teman sebelum 5 menit lagi mungkin kalau nggak ada yang tanya, setelah itu pertanyaannya saya suruh bayar nih kalau nggak ada yang mau tanya. Yuk, daripada saya suruh bayar kalau mau nanya ya, mending ditanya sekarang aja. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Ya, 5 menit lagi harga pertanyaan naik. Oke, sedikit informasi teman-teman. Kita ada link presensi sama link feedback ya, mungkin bisa diisi. Untuk linknya bisa dilihat di kolom chat Zoom ini ya teman-teman. Buat kita masih ada nih untuk free class kita besok, yaitu tentang graphic design. Mungkin teman-teman yang udah daftar juga bisa datang besok. Jadi itulah gunanya from feedback tadi, apabila kita ada merasa kekurangan pada pertemuan ini, mungkin kita bisa memperbaikinya di kedepannya gitu teman-teman. Mungkin bantu diisi ya teman-teman. Sekalian juga untuk presensi teman-teman nih. Itu teman-teman. Monggo diisi dulu. Silakan teman-teman isi ya. Nah, ya, sembari ngisi nih teman-teman. Adakah yang mau bertanya lagi? Kita bisa kalau nggak sharing-sharing aja nih tentang Flutter. Mungkin ada yang lagi ngerjain project gitu. Boleh. Kan ada bug gitu kan, ada stuck gitu. Tadi saya dengar tuh ada yang keluh kesah tuh. Iya, di grup JWT-nya nggak bisa tuh. Mana dia? Mungkin bisa nih teman-teman. Yuk on cam yuk biar kenal nih. Kok pada off cam semua ya? Yuk ramein yuk pada on cam nih.
Jadi saya juga penasaran teman-teman yang dari Lombok, teman-teman yang dari apa tadi ada Lampung, Medan, segala macam. Mungkin kita bisa bertemu sapa nih teman-teman. Yuk, monggo-monggo. Yang belum open cam mungkin bisa open cam gitu. Biar saling kenal juga. Nanti siapa tahu nanti bakal bisa join di Kardus Info kan. Siapa tahu tertarik nih dari Kardus Info ada open recruitment gitu, terus teman-teman join gitu kan. Kita udah sering kenal jadi kan chemistry-nya juga udah dapat gitu teman-teman. Oke nih Mas, ada pertanyaan dari Wahyu Alfandi nih. Mas Chandra, apa ada roadmap Flutter yang bisa dibagi untuk guide kita belajar Flutter? Nah, ada sebetulnya Mas Wahyu. Cuma nanti memang kita siapkan di kelas premium ya. Cuma mungkin silakan dipantengin aja tuh di sana karena memang nanti di situ bakal terstruktur banget tuh. Kita mulainya dari mana ya? Oke, dari sini. Oke. Ada step-stepnya nanti yang kita akan pelajari kayak gitu. Oke. Ya nanti selama kelas premium ya teman, saya akan membersamai teman-teman mungkin di kelas premiumnya ya. Jadi kita akan intens belajarnya karena memang akan terbatas nih teman-teman seatnya. Saya intinya kita di Kardus Info pengen teman-teman belajarnya lebih lebih deep antara aku dan teman-teman. Jadi misalkan nanti teman-teman ada keluh kesah, gampang nyampein ke aku. Coba bayangin satu kelas ada 80 orang atau 60 orang kan sama aja tuh kayak webinar. Spesialnya apa? Gitu. Makanya nih jangan sampai ketinggalan ya intinya. Soalnya limited banget nih seatnya. Saya harap teman-teman nanti ya semoga aja nanti teman-teman semua yang ada di sini itu bisa masuklah ke kelas premiumnya karena memang nanti kita akan belajar dari awal sampai akhir gimana best practice-nya in companies requirement kayak gitu ya. Nanti kita akan thank you Mas Fasil ya, Fasrul. Taufikul ikut. Mau nggak Mas ikut aja? Nggak apa-apa. Dipantau saja nanti IG Kardus Info mungkin ada. Benar nanti dipantau aja. Nanti beberapa info bakal kita share melalui Instagram kita. Dan kalau nggak salah Mbak Iva nanti kita akan kasih diskon khusus ya buat teman-teman yang ikut ini karena sampai akhir loh ini berapa orang berarti 31 partisipan. Ini kan kita udah ngisi from feedback itu ya karena namanya juga udah ya sebagai pengganti presensi dari situ nanti mungkin datanya bisa kita cek melalui Google Forms tadi. Nah gitu. Jadi teman-teman bakal ada special diskon. Nah betul ada diskon buat kita yang hadir di sini pada malam hari ini teman-teman. Jadi jangan buang kesempatan gitu ya teman-teman. Monggo diituin aja, dipantau terus nih IG Kardus Info. Mungkin juga bisa di connect ke LinkedIn Kardus Info mungkin ya. Jadi buat beberapa info nanti ada di sana gitu. Itu nih teman-teman. Jadi dipantau terus aja, jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau bisa jangan live dari grup dulu teman-teman semua, nanti kita bakalan bisa sharing di situ karena ada mentor yang keren gitu kan. Mentor yang keren gitu kan. Jadi ntar bisa ajak diskusi bareng-bareng di situ gitu teman-teman. Jadi gimana nih? Masih ada yang mau nanya lagi? Oke, ada nih dari Mas Ananda lagi nih. Mas Ananda aktif ya Mas? Mungkin bisa saya bacakan. Mau nanya Mas, apakah modalnya besar nggak sih untuk belajar Flutter? Karena saya kan jurusan matematik yang emang dari segi teknologi kayak smartphone sama PC itu kentang gitu. Wah, kentang gimana nih Mas? Kentang enaknya apain Mbak Iva ya? Digoreng apa digoreng kali ya? Apa dibulat kayak tahu? Pergedel juga enak kayak itu ya, dipergedel gitu. Ya, istilah kentang belakangan ini sedang marak ya di dunia perteknologian ya kentang itu ya. Ya, jadi nanti modalnya apakah besar? Besar tentunya. Ya, dari segi waktu teman-teman. Besar banget dari segi waktu. Karena apa? Karena teman-teman nggak punya mentor. Kalau ada mentornya, aku bisa ngarahin nih. Learning path-nya tuh ini loh. Teman-teman hari ini kita belajar slicing UI ini. Kita buat kontainer satu aja, sedikit. Oke, teman-teman udah bisa lolos. Kita lanjut lagi nih, teman-teman kita buat teks. Oke, dan sebagainya kita buat kayak gitu. Oke. Nah, jurusan matematika ya. Wow, keren banget. Dia
dari matematika ke teknologi, keren banget. Oke. Smartphone sama PC ya. Smartphone, oke. Kalau iPhone, Mas Ananda pakai iPhone XR itu better, sudah cukup lah ya untuk development. Nah, misalnya teman-teman lainnya nanti kalau misal minimum smartphone pun ya teman-teman bisa pakai yang namanya emulator cloud. Jadi nggak pakai aplikasi teman-teman. Nih, tuh teman-teman bisa pakai nih emulator cloud. Ya, ada Genymotion dan sebagainya. Jadi nggak perlu takut nggak punya device. Untuk misalkan untuk apa ke PC kentang, nggak setakut kentang ini kayak gimana sih kentang? Jangan-jangan kentang Bangkok yang gede itu kan sama juga ya gede. Kalau kentang yang kecil mah ya udah nggak, berarti teman-teman harus upgrade. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman mau belajar pasti nggak ada halangannya. Pasti teman-teman kayak, aduh aku nggak punya laptop, nggak usah. Itu berarti teman-teman nggak belajar. Gitu. Nah Mas Nanda kan sudah punya nih, dan kentang, oke, bisa mungkin ikuti solusi dari saya. Pertama, install Linux tadi, emulator kalau nggak punya emulator itu pakai real device, kalau nggak punya bisa pakai cloud emulator. Kalau untuk lagi PC-nya kentang nih, yang tadi ya, terus misal nggak bisa punya handphone atau apa, itu install Flutter-nya misalkan udah install Linux tapi berat, kita bisa pakai Datapad nih. Cuma memang terbatas ya. Nah, ini teman-teman bisa run. Tuh, jadi teman-teman adalah developer Flutter. Gitu ya. Simple banget. Atau mungkin teman-teman ingin ada samples apa nih? Flutter block nih ada nih. Ini ada Flutter block kayak gini. Kita run. Nah, ini teman-teman udah buat aplikasi nih. Tuh. Jadi ekspornya gimana, Mas? Ekspor gini aja share. Nanti ada sharing guide-nya tuh di bawah. Banyak teman-teman. Jadi kayaknya belum saat ini ya, belum ada alasan yang benar-benar halangin teman-teman, kecuali nggak ada niat. Kayak gitu sih, Mas Nanda kayaknya memang udah niat banget nih join kelasnya nih, saking excitednya dia udah mau ganti HP, udah mau beli HP sama ganti PC kentangnya, Mbak. Iya, makanya bermodal sekali ya Mas Nanda. Ini keren-keren Mas, salut ya. Saya yakin dia pasti orang kedua yang daftar kelas kita nanti, Mbak Eva. Ya, soalnya orang pertama nanti yang ini ya, apa namanya? Siapa ya? Iya. Nggak tahu juga ini ya. Ya kayak gitu ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut nih, Mas. Ini pertanyaan mengenai kelasnya mungkin ya. Perkiraan kelas premium Flutter-nya dimulai maksudnya perkiraan kelas premium Flutter-nya bulan berapa gitu. Oh, mungkin kapan sih mulai kelas premium Flutter-nya gitu kan. Kita spill gini Mbak gitu, karena Mas gitu, kita karena ya gini aja Mbak Eva, mungkin teman-teman gitu. surprise dulu. Ya. Jadi kita lihat aja feedback teman-teman ini nanti gimana nih. Nah gitu. Kayak gitu ya. Mungkin gitu teman-teman. Jadi dipantau terus saja sosial media Karis Info. Mungkin lanjut, Kak, kelas premiumnya harga bersahabat ya. Ya ditunggu saja nanti teman-teman, karena teman-teman khusus teman-teman ya, kita kasih harga yang bersahabat ini. Jadi jangan kan sahabat, kita udah anggap saudara sendiri nanti ya. Jadi tenang aja teman-teman. Jadi nggak kita bilang bersahabat juga, artinya nanti bersaudara malah harganya. Ya benar. Saking menyatunya dengan teman-teman harga itu ya. Saya tahu teman-teman di sini kita sama-sama mencari minim cost dengan high return ya kan. Nah sama nanti di sini teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dari Mas Fuad Syafaat. Boleh spoiler mungkin ya, boleh spoiler sedikit dong Kak untuk state manajemennya. Nanti apakah hanya belajar menggunakan blok
Velocity aja atau mungkin belajar state management yang lain juga seperti GetX Ya. atau Riverpod? Oke, mungkin gini Mas, nanti kalau di kelasnya ya, kita bakal belajar, ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa ke teman-teman yang nggak ikut, biar dia rugi gitu loh, nggak ikut ini kelas ini ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang pertama yang paling ngetren yang digunakan di beberapa perusahaan gede, Velocity dan Qubit. Kemudian sebagai developer kita kan ribet dengan Velocity dan Qubit. Kita akan belajar juga tentang GetX saking simpelnya kayak gitu. Untuk Riverpod kita belum tahu ya bakal nyentuh apa enggak, takutnya dia melenceng dari materi yang kita buat kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin ini ada cerita sedikit nih untuk Mas Ananda dari Mas Anang. Saya malah dari jurusan bahasa Arab. Saya mulai belajar Flutter dari device kentang, awalnya RAM 4, karena buat buka VS Code dan Chrome berat, jadi RAM-nya saya up jadi 8 dan ganti pakai SSD. Untuk emulatornya saya menggunakan real device biar ringan. Wah, keren nih Mas Anang, mungkin bisa jadi cerita juga nih buat Mas Nanda tadi. Gimana Mas Nanda jadi mau ganti itu ganti device ganti HP sama ganti PC gitu kan? Keren. Nah ini Mas Ana ini keren nanti. Jadi jadi orang biasanya ini ya hello world gitu ya, mulai programming. Dia nanti sobahul khair gitu dia nanti. Ya, keren. Oke, mungkin ini ada juga titipan pertanyaan ini. Apakah nanti materinya dari 1, artinya apakah Rahmah Newbie? Gimana? Nih ada pertanyaan ini. Apakah nanti materinya dari 1, artinya apakah Rahmah Newbie gitu? Saya juga kurang paham nih maksudnya pertanyaannya. Ini Rahmah Newbie itu kan kayak ini biasanya yang bertanya ini merendah dia Mbak Iva. Jadi memang nanti kita lebih tepatnya bukan ramah newbie. Saya nggak mau teman-teman nyaman dengan gitu kata newbie. Ya. Saya pengennya teman-teman go, kita jalan bareng, teman-teman jadi expert di Flutter kayak gitu. Saya nggak bisa jamin ini ramah newbie apa enggak, karena memang definisi newbie itu beda-beda. Ada yang dia newbie awal tapi udah bisa ngoding Android, atau dia awal dan belum bisa apa-apa. Itu kan nggak tahu juga kita. Gitu. Intinya saya nggak jamin ini ramah newbie, tapi saya jamin teman-teman bakal jadi expert. Oke, mungkin ini cuma cerita-cerita aja ya. Dari teman-teman mungkin bisa baca kolom chat nih, banyak cerita-cerita pengalaman dari teman-teman kita semua. Oh, itu ada 1 giga Mbak, ngejalanin Flutter tuh. Makanya dulu malah ada teman saya yang RAM laptopnya cuma 1 giga, ngejalanin Flutter bisa tuh jalan ya walaupun nge-lag. Ya, mungkin lanjut Itu, dari itu klien minta revisi itu nangis tuh dia. Ya, makanya nangis gitu kan. Dari Mas Fadil Basri, kelas premium live atau video pembelajarannya. Oke, nanti itu dipantau aja deh Mas. Itu kita belum bisa spill karena kita masih diem kalau ditanya tentang itu. Nanti dipantau terus aja IG Kardus Info gitu. Teman-teman semua. Kak ada e-book kah? Ada. Nanti bakalan kita share gitu. Makanya dipantau saja di grup mungkin atau di yang berkaitan dengan Kardus Info gitu. Lanjut. Benefit ketika ikut kelasnya apa aja nih Kak? Apakah sampai dicarikan tempat kerja sebagai developer Flutter? Kita spill nggak nih ya? Mungkin nanti no gitu ya. Kita masih tetap mulut nih untuk Mas Fuad. Jadi nanti tetap stay tune saja ya. Intinya ada peluang Mbak Iva ya. Ya ada peluang gitu. Besar banget peluang. Ya gitu teman-teman. Jadi apa ya? Intinya itu tetap stay tune saja di sosial media Kardus Info karena kita bakalan update terus nih mengenai tentang kelas premiumnya. Kita tidak hanya rilis di Flutter, mungkin kita juga ada rilis di beberapa kelas lainnya nanti, makanya ditunggu aja untuk update kelasnya di sosial media gitu teman-teman. Itu mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi yang disampaikan sama Kak Chandra tadi? Oke. Kak, itu ada lagi Mbak Iva. Oke, sebentar dulu nih teman-teman. Saya mau nyampaikan ada 3 orang tadi ya. Jadi sebenarnya ada 3 orang pertama yang bertanya itu akan kita kasih reward ya. Jadi berdasarkan yang aktif saja saya ambil. Jadi tadi saya menemukan 3 orang. Yang pertama itu ada Mas Yusda,
terus ada Mas Fuad sama Mas Andika. Selamat, mungkin 3 orang tadi mendapatkan Yay, congratulations. gitu ya. Mungkin selamat kepada teman-teman gitu ya. Saya sengaja tidak spill di awal karena ingin cari tahu berapa tertariknya sih kalian pada kegiatan pada malam hari ini gitu teman-teman. Ya. Thank you. Oke, lanjut nih. Kak, besok kelasnya bisa langsung studi kasus connect ke API mungkin. Oke, ditunggu saja karena itu termasuk dari kurikulum kelasnya ya. Jadi aku juga belum bisa spill nih teman-teman, mohon maaf banget. Oke, jadi itu ditunggu saja updatean terus di sosial media Kardus Info gitu. Itu teman-teman. Jadi mungkin nanti Sorry banget Mas ya, Taufiko. untuk Mas Yusda, Mas Fuad sama Mas Handika mungkin nanti bisa hubungi saya di grup atau melalui personal chat. Mungkin saya juga udah sering ya berkoar-koar di grup. Udah tau lah nomor saya yang mana. Mungkin bisa dihubungin saja gitu. Itu mungkin teman-teman. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih mengenai materi tadi? Iya. Masih ada Atau waktu mungkin berapa menit ini? Tapi mungkin ini Mbak Iva, nanti pertanyaannya mungkin dilanjut di ini ya, di grup ya, grup WA ya, bisa nanti. Ya, Nggak apa digunain aja itu iya, grupnya benar. untuk ini ya. Oke, silakan mungkin di ini ya. Iya, jadi ini Mas Nanda nih, padahal kalau dapat reward bisa upgrade PC ya. Sayang sekali Mas Nanda, mungkin kita di lain kesempatan bakal ngasih reward nih ke Mas Nanda nih. Oke, Buat PC buat Mas Nanda nanti kalau next makanya. ikut kita. Iya gitu. Jadi teman-teman mungkin itu ya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Chandra sekali lagi yang udah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya dan jika pun ada akan kita lanjutkan di grup WhatsApp saja teman-teman. Nanti bakalan direspon oleh saya ataupun Mas Chan nanti di sana. Mungkin sekian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya, atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Malam. Thank you. Mbak Iva, nggak kita foto bareng? Oh iya, mohon maaf teman-teman. Untung belum live semua. Saya lupa. Terima kasih Mas Chandra udah mengingatkan. Operator mungkin ya dibantu nih buat dokumentasi. Mungkin yang belum open cam, yuk kita open cam nih untuk penutupan acara kita pada malam hari ini nih. Biar teman-teman nanti tolong Mbak Iva nanti yang lain dikenain ya biar mereka bisa personal branding nih di sosial medianya mereka. Ya. Oke, baik. Monggo nih teman-teman nih ada Muhammad ya ada Clarissa, Pian, Taufik Hadi. Wah, mungkin teman-teman ini aku udah agak familiar gitu sama nama-namanya. Mungkin kemarin juga sempat hadir di kelas UI UX ya. Jadi mungkin sangat antusias ya teman-teman. Jangan lupa nanti join ke kelas premium dari kita ya teman-teman karena banyak banget keuntungan, benefit yang bisa kalian dapatkan di sana gitu. Oke, yang lain nih monggo nih ada Muhammad Sabirin, Ananda MK. Mungkin yang dari tim Kardus Info mungkin juga bisa on cam nih biar kenal teman-teman. Oh, tim Kardus Info tuh ternyata ada Mas Gali, ada Mas Lukman gitu. Mungkin bisa on cam juga nih untuk Mas Gali sama Mas Lukman. Biar teman-temannya juga pada kenal. Yuk, yang lain on cam yuk. Ada Zamharir Febrian, ada siapa lagi nih? Ayo monggo teman-teman. Dari operator udah standby mungkin buat kita dokumentasi pada malam hari ini. Mungkin bisa open mic. Wah, tuh keren. Mungkin Mas operator juga bisa open cam nih, Mas. Iya, monggo. Siap. Nah, gitu dong, Mas. Ayo, monggo. Oke, Mas Gali tidak apa. Oke, bisa. Ayo, yang belum nih. Mas Dian nanti tolong ya dihitung 1, 2, 3 biar teman-teman juga tahu nih. Siap. Ini page berapa dulu Mbak? Ini ada 2 page nih. Jangan sampai yang di page 2 nggak dapet nih di aku. Di sana full nggak? Iya, dari Mas Dian nanti yang atur. Mas Dian silakan open itu ya, open apa? Kita atur yuk. Yuk, sekarang page berapa dulu Mas? Itu Mas Gali. Mas Gali lagi bermasalah kameranya. Kayaknya kita harus belikan device baru buat Mas Gali ini. Kayak Mas Nanda gitu kan. Oke. Ayo cepat buruan. Mas siapa tadi? Mas Dian. Oke ya. 1, 2, 3. Udah Mas? One more.
One more, oke. Ini full nggak Mas atau pakai pack 1, pack 2? Disampaikan saja yang satu apa yang dua gitu. Ya, nanti yang Biar- dijepret yang page 1 ternyata yang yang bergaya page 2 kasihan tuh. Oh iya, maaf. Jangan gitu. Sekarang Mas. page one. Oh, Aba-aba dibahas sama Raja. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut ya ke pack 2. 1, 2, 3. Belum, Mbak. Oh, belum. Oke. Bilang Tapi yang lain ikut gaya Oke, aja. ulang. Yang pack 1 tunggu dulu. Oke. Oke ya, yang pack 2 ya. Page 1, page 2. 1, 2, 3. Oke, mantep nih teman-teman. Oke. Oke, Page mungkin 2 sudah. udah ya, udah dokumentasi juga ya. Mungkin nanti ini full recordnya bakalan kita share, ditunggu dulu. Infonya bakalan saya sampaikan lebih lanjut di grup WhatsApp gitu teman-teman. Mungkin saya tutup lagi ya teman-teman karena tadi ada ketinggalan. Sekian, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.